sahabat Sang Putri Channel, pada malam hari ini saya berada di Padepokan Bapak Haji Ubay. Jadi di sini masih ada kejanggalan. Saya lihat tempat ini sangat positif. Tapi yang namanya tempat ya pasti ada makhluk astralnya gitu. Cuma makhluk astral tersebut ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu gitu. Yang saya lihat memang makhluk astral di sini karena mungkin ininya dulunya hutan ya, di sana hutan. Jadi di sini memang banyak makhluk yang berbentuk seperti apa nih, King Kong ya, King Kong, kepalanya seperti anjing, ininya bertaring, itu berarti genderuwo. Dan ada beberapa perempuan juga katanya memang saya yang memiliki tempat ini, kalian baru, katanya gitu. Cuma saya lihat memang agak sedikit mengganggu karena makhluk tersebut memang sering masuk ke rumah ya, kecuali kalau misalkan tidak masuk ke rumah gitu kan. Jadi kalau sudah masuk ke rumah itu bisa disebut sedikit mengganggu gitu kan. Yang ditakutkan kan mengganggu. Kalau kita sih tidak takut sama makhluk, cuma hanya ingin meminta atau mencari informasi saja gitu. Jadi asal usul makhluk tersebut itu dari kapan di sini, terus tujuannya betah di sini dan masuk ke rumah tersebut mau ngapain? Karena yang saya tahu memang genderuwo itu kebanyakan ya di Jawa Barat, Jawa Timur itu genderuwo banyak. Itu terkenal makhluk cabul itu. Makhluk cabul, jadi suka sama perempuan manusia. Jadi sok mengganggunya seperti apa? Hah? Mengganggunya seperti kemana? Ya jadi kalau genderuwo itu biasanya memang yang diincar itu perempuan mungkin ya, Dengan berwujud. iya ada wujudnya, tetapi wujudnya tidak bisa dilihat oleh kasat mata, itu bisa dilihat oleh batin. Jadi batin yang mau melihat makhluk tersebut otomatis batinnya harus diasah dulu. Ibaratnya gini ya, kaca itu harus dibersihkan biar bening, biar bisa kita ngelihat gitu. Nah, jadi kalau kacanya misalkan kotor, kita nggak bisa ngelihat keluar gitu. Itu namanya basiroh. Beda lagi dengan indra keenam ya. Indra keenam di sini ada indigo segala macam. Kalau menurut saya indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu penyakit menurut saya. Kan ada indigo ya, itu penyakit. Jadi ada jin di sini. Karena ada beberapa orang indigo yang datang ke saya, pas saya syariatin, karena saya memang nggak bisa apa-apa, saya cabut jinnya yang ada di sini, ternyata dia nggak bisa melihat apa-apa. Berarti indigo itu penyakit. Karena apa? Dia bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Sedangkan hal-hal tersebut untuk ilmu ma'rifat itu haram untuk diceritakan gitu. Misalkan ngeramal apa aja ya, yang ngeramal, saya pribadi nggak percaya sama ramalan. 1000 peramal cuma satu yang benar, dan itu pun cuma kebetulan saja. Allah yang bisa. Jadi manusia itu la haula wala quwata illa billahil gitu. Masuknya jin ke dalam tubuh itu karena pikiran manusianya kosong apa gimana? Ya. Jadi orang tersebut jadi indigo karena pikirannya kosong. Bukan. Jadi gini. Jadi jin ada dua ya. Ada jin yang memang jin di dalam diri kita sendiri. Karena jin itu sifat ya. Dia mengalir di dalam darah manusia. Nah, di saat manusia tersebut berimajinasi ya, kan darah mengalir itu ada jin kan. Di saat manusia tersebut berimajinasi, ingin misalkan ingin sakti,
terus dia wiridan, otomatis masuk jin dong. Karena yang dia pakai imajinasi, bukan iman kepada Allah. Gitu. Ada imajinasi, ada halusinasi yang pada akhirnya mereka bisa dimanipulasi oleh makhluk-makhluk astral gitu. Jadi makhluk astral tersebut memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusia, karena kelemahan manusia itu nggak elingnya di mana? Ya di situ mereka terlalu banyak sekali imajinasi. Berarti lebih baik membuka batin. Ya lebih baik membuka batin basiroh, cuma itu tidak mudah. Caranya seperti tirakat puasa ya, tetapi di sini juga puasa juga ada yang puasa niatnya ingin sakti, ya itu salah, ingin ini ingin itu. Tetapi kalau kita selidiki, puasa ini universal. Misalkan gini, orang yang mau bisa santet puasa dulu, orang yang mau bisa pelet puasa dulu, orang mau bisa ini puasa dulu. Jadi puasa ini bisa dipakai apa aja. Padahal pada intinya puasa itu agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu gitu. Jadi puasanya yang sebenarnya itu ya bagaimana caranya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu namanya Jadi tergantung hati dan pikiran. Ya tergantung kita. Jadi tergantung mikrokosmos gitu. Tergantung kita sendiri, karena semua kunci ada di dalam diri kita. Kalau kata misalkan bahasa Arabnya ya, man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka akan kenal dengan Allah. Fasada jasadahu, setelah kenal dengan Allah, dia akan merasa bodoh dirinya. Nah kalau kata wejangan Sunda, kalau kata misalkan Wangsit Siliwangi, ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, anu cakat gerakatan, anu deket geradensan, pek gerak tingali ayah naon jeung ayah saha dina diri, ciri nasa tangtung diri, ulah nuduh kabatur, tayangan diri sorangan gitu. Jadi selama hidup kita ini kita tidak menyalahkan orang lain gitu. Hanya di diri kita sendiri. Ya betul. Musuh terbesar kita bukan apa-apa. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan perang Badar mah kecil. Perang yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Jadi orang yang jagoan itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh banyak ya, tapi orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Intinya bukan mengalahkan diri sendiri seperti apa, tetapi mengalahkan hawa nafsu diri sendiri gitu. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Ini kan Bapak dokter nih, kalau sholat 5 waktu ibadah apa bukan? Ibadah. Bukan, itu kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah melakoni sholat 5 waktu, itu namanya kewajiban. Terus artinya kewajiban apa? Kita harus bisa memahami esensi keilmuan tersebut dari bacaannya, ya kan? Dari rukunnya, dari mulai wudhu kan itu kewajiban kan? Jadi kewajiban kita wudhu apa? Ada rukunnya segala macam. Terus ibadahnya di mana? Berarti kumur-kumurnya kita kan kumur-kumur, berarti ibadahnya ucapan kita harus baik. Terus sholat itu kan kewajiban, ibadahnya di mana? Nah, kalau sholat kan Allahu Akbar, berarti kewajibannya setelah sholat mengakbarkan Allah, bukan mengakbarkan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وفلوكل بلا تكسم ذكر مسيح كلا بخط ذكر وتشفون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وفي الوقت الذي بدنه Siapa banget lepaskan siapa lepaskan udah ya jago aing sia. Ini kita main tadi gua. Tadi napa kasih eta saha ya? Jadi sosoknya seperti ini ya. Sia. Kapal Anjing saha? Anda siapa? aing tempat Awas kena kamera. Awas kena kamera nih. Anjing geus lila di dieu. memang Lagi Pak. ini Kan anu boga nama ieu Pak Haji. lain Hai. naon sia Sok kawan mampu main. hai naon jadi kita tunggu ka jamai ha Ayah tutulung. Ulama dulur. ya gitu dan siapa aja bukan siapa lain sia Tunon betah di dia. tempat aing sia sadua sia buat tempat sia aing boga sia tempat ulah oi aing sia Sok lawan. sia Tengah sok tengah. sia aing sia aing sia Sieun ku urang. sia Aja. tanah oke naon nasi mau naon sih saya ayat naon sih eta sih
Kalau mah dulu ya. Di kumaha sih? Anjing pindah ke itu bukan. Kurang walet. Kita ciuman luar gini. Apa? Eta logan ke pulau ge. Itu bisa deket sih. Mau orang teh mau mana sih pendeketan pemajikan dia. Kau tidak sehen. Kau tidak kasihan. Kalau kau lebih jauh dia dah nggak rugi ke. Ada tuanya on sih lebih jangan kumar. Tuanya on. Ada perlunya orang Islam. Asyik, nyawa saya dulu. Tenalahan sih itu mah. Tenalahan. Siapa nak buat apa? Mana yang mana le? Saya dibantu anda. Kalau dibantuan sok Allah. Ada bantuan. Kalau tuh sama bantuan naon? Bohong sih. Tadi saya nawan saya. Orang sih dia. Nawan saya dia nuai kan? Di Umar dibersihkan. Baturan mana dia? Ulai sih. Kenapa? Iya betul. Mulai gangguan. Naik. Hari kami sebagai lewe kewajiban pura-pura lewe. Lagi cari aku sia, lagi usir bong kan, siang ni sia. Bong siang ni lagi sia guys. Lagi usir Awe di dia ya. Awe tujuh di dia dah. Sering kemudian Siapa yang tahu nak wakil? Nanti kita tenggelam. Nào chắc cũng được đó. Như vậy là nào chắc. Hãy tỉnh ra mình. Có là gì đó. Iya, di mana kita tahu siapa udah ya, siapa. Cái nào sih ya. Iya, itu wais ya. Tahu nggak itu kata udah iya cek aing mah ini kan ini cek aing sia. Bebas cek aing itu dia sia. Mabok Laco itu sia cek aing baru kena sia. Nggak ada kata udah itu sia. Aing itu sia mana tahu ini. Wah itu kok. Aing itu sia. Kenon mah teh ulah dideketan. Sia itu belah lain serap aing sih tadi. Sia. Ya, sia. Sia. Wah, diciptakan. Sarua ko siya diciptakan. Kalau sarua Kunaon anjeun betana di dieu? masalah tadinya. Aduh. Berani. Dia pindah wah. Ya, pindah wah. Hah? Ada Cina. Anjir, gak bawa weh. Hah? Ayo non. Aku dilepaskan aja.
ngomong sing bener. Aing ngek dina. Ini Sia. hari itu ya. Tahan. Di deket tanah aku eta tata. Orang banget mana nih? Pak, jadi sosoknya itu seperti itu. Kelakuannya namun asuka manusia Korean ya. Tapi bentuk kamu juga genderuwo teh jangkung sih. Paling ukuran sakieu bongkok gitu. Dina panjangnya. Dina gede. Mah cabul genderuwo sebutnya. jadi cara manehna kaawet kumaha? Begitu ya. Dengan cara apa keur awena keur tidur Sare kana ngimpi. kadang-kadang diimpikan ku awena, kadang-kadang awena tengimpi gitu. Itu genderuwo. Sok wawancara lagi di sini. Ini kan dokter aja perlu Selain makhluk yang disebut genderuwo itu berarti nggak suka mengganggu wanita, suka mengganggu. sama aja. Jadi terkenal yang namanya genderuwo itu salah satu jin apa? Ifrit ya. Ifrit. Dia memang terkenalnya makhluk cabul. Ya jadi selain genderuwo mah enggak gitu. Ada juga, tetapi identik yang paling parah genderuwo. Genderuwo tersebut gak ada lagi. Selain makhluk genderuwo tersebut gak ada lagi. Gimana di sini? Ada banyak. Jadi setiap rumah itu ada penghuni. Ada penghuni. Salah satu penghuni yang paling susah kita kalahkan namanya pengganggu rumah tangga. Kadang-kadang Dia naon kan itu sama istri. kayak sedasan lain. Sedasan. Pokoknya ada salah satu jin yang memang susah kita kalahkan, itu pengganggu rumah tangga itu. Gini loh, sebelum kita ada, apa mereka dulu yang ada, apa kita Mereka dulu. dulu. Jadi yang namanya jin itu lebih lama hidupnya daripada kita, bahkan dari zaman Nabi Sulaiman mereka sudah ada. Tetapi di baru-baru ini memang lebih banyak lagi, itu namanya korin. Jadi korin tersebut adalah di saat manusia meninggal dunia membawa hawa nafsu, korinnya hidup, dan korin tersebut dimanipulasi oleh jin sehingga si korin tersebut ngaku ini, jadi akhirnya fitnah gitu. Misalkan datang, saya ibu ratu pantai selatan, padahal bukan. Jadi kalau misalkan kita ngebangun di manapun, berarti ada makhluk seperti itu. Pasti ada. Jadi yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya gaib. Jadi semuanya tergantung kita. Makanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan Rasulullah SAW selalu menyarankan kita untuk selalu eling. Dan mereka itu biasanya punya kekuatan lebih besar, yaitu untuk memasukkan pengaruhnya di saat manusia tidur. Di saat manusia tidur gitu. Makanya kalau zaman dahulu para wali, para aulia, para nabi itu malamnya itu biasanya melek zikir gitu. Apalagi maghrib, yaitu rawan banget. Kenapa maghrib rawan? Jadi kalau menurut kita maghrib ya, kalau menurut mereka itu baru pagi. Jadi mereka main. Nah, kalau orang maghrib masih di luaran atau misalkan tidur itu rawan. Itu nggak kerasa kesurupan, memang tiba-tiba ada suatu sifat-sifat yang aneh. Tapi kalau misalkan makhluk-makhluk yang mewujudkan dia, Mewujudkan diri, mewujudkan diri, itu menurut saya jarang. Itu sesekali aja. Tapi memang ada dia gitu membentukkan dirinya. Ada. Bahkan saya pun sering di saat saya aurat apa gimana itu ada sosoknya, cuma nggak jelas gitu. Yang misalkan ada tanduknya, ada bulunya, tapi nggak lama gitu. Tapi kalau kayak di konten-konten YouTube yang saya lihat, kelihatan nih sama kamera kayak makhluk pocong bisa disentuh. Itu mah settingan doang. Namanya juga halus ya, makhluk halus itu nggak bisa ini. Tapi kan mereka takut kan kalau mereka menunjukkan wujud aslinya ketemu dengan kita, mereka takut. Ya sebetulnya mereka takut kepada manusia karena manusia itu diciptakan lebih sempurna. Kenapa mereka mengagum manusia? Karena manusia tersebut tidak bisa menemukan kesempurnaan dia sendiri. Kesempurnaannya apa ya? Manusia itu sendiri, bukan orang ya. Jadi bukan orang. Kalau orang mah kan malam ngomong begini, pagi lain, pagi ngomong begini, siang lain. Jadi nggak eling. Jadi elingnya harus bidaumi laili wa nahar gitu. Jadi lebih banyak mereka para makhluk halus daripada kita. Iya, lebih banyak mereka daripada kita. Bayangin dari zaman para nabi sampai zaman sekarang, banyak yang meninggal, yang membawa nafsu, akhirnya korenya hidup. Ya kalau misalkan ada orang yang nggak eling, itu banyak ya, bukan cuma sebatas ngelamun gitu. Ada juga yang zikir sambil ngelamun gitu. Yang wiridan sambil ngelamun. Loh, dia wiridan tapi ngelamun. Wiridan misalkan astagfirullahaladzim, tapi halusinasinya kemana gitu, itu nggak eling. Jadi Makanya bisa masuk. Energinya bisa masuk. Yang pada akhirnya nanti efeknya itu, kok dia cepat emosional sih, cepat begini gitu. Itu energi gitu. Jadi ada gesekan energi. Makanya yang nanti efeknya ya kayak misalkan kesurupan ya. Kesurupan itu ada tiga sahabat, ada kesurupan. Memang kesurupan daripada karena tumpukan amarahnya dia sendiri, dia tidak bisa curhat ke siapa-siapa, dia menginginkan sesuatu yang banyak, dia tidak bisa mencapainya, akhirnya pura-pura kesurupan, padahal itu emosi. Kalau misalkan orang yang disebut Lempe Yuni itu karena apa? Jadi kan kalau misalkan lagi diam nih, tiba-tiba kerasukan, biasanya karena dia pikirannya kosong apa gimana? Iya, jadi Lempe Yuni itu dia membiasakan diri untuk menyendiri sebetulnya. Jadi kalau solusinya untuk yang Lempe Yuni, cobalah perbanyak untuk bersosialisasi, berzikir, sholat malam, puasa sunnah gitu ya. Jadi Lempe Yuni itu memang
kayak apa ya, kayak WC umum gitu. Hmm. Banyak disukai makhluk halus, keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu. Ada kan, saudara saya seperti itu. Masuk, keluarin, gak lama kemudian masuk lagi. Tapi TRI ya itu biasanya kesurupannya asli, karena kesurupan ada yang palsu ya. Jadi ingat sahabat, jadi harus bisa membedakan kalau ada yang kesurupan misalkan nangis tapi air matanya banyak, itu mah bukan kesurupan, itu mah bohong, itu emosi. Sampai lidahnya pun segini ya. Ah iya, itu asli. Ada juga kesurupan yang setengah asli, jadi cuma ketempelan doang, jadi energi yang dihubungkan dengan manusia tersebut. Tapi kalau yang dikatakan oleh dokter Iki ini, yang tadi itu asli. Jadi beliau ini bertanya mendetail kepada saya karena beliau ini ilmunya kan ilmiah ya, jadi ingin mengetahui ilmu-ilmu kegaiban gitu, jadi ingin lebih paham lagi. Ini bagus menurut saya, karena saya juga sering bertanya tentang kedokteran gitu, jadi dihubungkan gitu. Dan saya juga sering belajar ilmu agama kepada Pak Haji. Jadi salinglah sahabat, saling gitu kan, saling menopang. jadi setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing gitu. Jadi gimana Pak Haji yang terasa di sini selama ini? Biasa aja, cuman ada ya Kalau secara kasat mata biasa aja ya. biasa aja, Secara perasaan perasaan lain ya. iya. Iya, jadi gitu. Jadi memang kalau urusan gaib itu kalau secara kasat mata itu biasa, cuma perasaan kita ini, kita ngobrol dengan diri kita sendiri ini, sebetulnya ada apa sih gitu kan. Gitu. Gitu. Kalau orang yang kemasukan, Hmm. kemasukan, rasanya orang tersebut kemasukan itu gimana? Kalau yang asli Nah, tanya, maksudnya gini ya, dia kan ada lembutan, keluar dulu, masukin itu gitu. ya enggak. Jadi 4-5 pancar tetap utuh ya. Makanya Kang Bobi ini saya sarankan untuk puasa. Jadi yang dimasukin itu jadi menunggangi 4-5 pancar tersebut. Jadi memang masuk. Jadi di saat dia dikeluarin itu tidak akan berefek kepada saraf. Makanya kalau misalkan pakai mediator sembarangan, tidak puasa dulu, tidak ada fondasi dulu, dimasukin aja gitu kan. Nanti pas makhluk halusnya keluar, nanti yang salah satu 4-5 pancanya ngikut. Akhirnya orangnya kayak orang gila gitu, bengong segala macam gitu. Tapi pas kalau misalkan dimasukin ke tubuh kita, dari dalam tubuh kita nggak ada yang keluar. Ada yang keluar kalau kita tidak punya fondasi. Makanya kalau tidak mau keluar dari salah satu tubuh kita harus ada fondasi, seperti ada cara-caranya. Kita ada puasa dulu. Kalau nggak puasa dulu, nanti makhluknya dimasukkan, pas keluar pasti butan kita gitu. Itu malah bikin gila orang tersebut. Iya. Kalau nggak gila itu sifatnya jadi aneh, banyak ngelamun, cepat emosional, bahkan nanti ada yang ngisi lagi makhluk lain gitu. Aneh. Dengan gampangnya masuk ke dengan diri orang iya. tersebut, karena yang sebutkan barusan ke bawah. Nah kalau misalkan kita ada fondasi, di saat kita setelah menjalankan tirakat puasa lillahi ta'ala ya, tidak ada maksud lain, di saat makhluk tersebut dimasukkan kan ada celah di sini ya, di sini. Jadi memang tempat masuknya para jin itu di sini ada tengkorak ya. Pembatas tengkorak dengan tulang ini biasanya masuk di sini. Jadi kalau dimasukkan ke sini seperti ada lubang yang berwarna coklat. Nah, jadi kalau sudah dipondasikan, makhluk dimasukkan, nanti dikeluarkan, nanti dia akan tutup sendiri,
Tapi kalau tidak ada pondasi dia akan tetap terbuka. Jadi kalau misalkan ketarik pas dikeluarin terus ketarik, apa bisa diambil? Dikembalikan lagi. Yang ketarik di tubuh kita kan tanpa pondasi Ya, terus ditarik kan keluar, yang ada dalam diri kita kan ke bawah, kita kan jadi gila, nanti bisa diambil lagi apa tidak? itu bisa, cuma butuh proses. Karena di saat ditarik makhluk tersebut ada yang kebawa di dalam tubuh kita, itu pasti miliaran saraf rusak ya. Jadi kita harus menyehatkan saraf tersebut dulu. Jadi secara bertahap. Makanya kan ada orang-orang gila ya. Sebetulnya orang-orang gila tersebut itu psikis itu memang ada hubungan dengan gaib. Karena banyak ngelamun, sarafnya akhirnya terganggu. Makanya kalau misalkan minta bantuan kepada spiritualis itu nggak bisa. Memang harus masuk dulu ke rumah sakit jiwa. Jadi sarafnya diutuhkan dulu. Setelah sarafnya utuh, baru yang namanya pancarnya bisa masuk. Jadi sarafnya harus keadaan sehat gitu. Jadi gimana Kang Bobi perasaannya? Kayak ini linglung gitu. Linglung. Lumayan cukup besar. Itu. Kadang punya. Ini dia teh ayah mak itu ya, mak itu memang ada tuh. Ayah awalnya apa gede gitu. Sebenarnya kan baik ya. Ini gede banget. Kalau alam mobilnya itu Karabat malam. ya dia gerak sorangan ya. Gerak sendiri, ada hujan gak angin. Mulai ini tergerak, emang gerak sorangan. Aneh mak. Iya kan? Gerak sendiri kan? Ayam bisa jadi rasa pet kali wadah. Jadi ayah wadah cara main pek itu yang Pasangan hayang ngomong supaya kadeni itu yang ngomong. Jadi ayah wadah. Ada pas ngomong nawas. Assalamualaikum Nyai. Abi sana saya ngaganggu sama silaturahmi unggul. Anjen konaon eta muka meni rusak itu. Sarap. Borok aing paling borok asal belah. Acap aing nyoba. Mas lagi dia. Udah lama di sini. Hah? Nyupah wae. Tiara hari dia anjir.
Soalnya anjir nyawa pemilik ieu tempat. Iya Pak Haji. Hah? Saha sih? Anjir. Eta mah baheula aya lain deui. Baheulana anjeun mah sok ngilmu kana ilmu hideung pan. Anjeun mah Korean ya. Jadi ini bukan jin sahabat, ini Korean. Dulunya kayak apa ya? Punya ilmu gitu. Anjir ayat di zaman gerombolan. Tapi anjir dia tengah ganggu dia. Mudahan taruh naon? Coba lauk. Tong dialan eta lo kurang. Aku suka nu parae kan? Ayo. Palingan aku suka nu parae. Siu saya. Hah? Kogae. Asa ulah ngaganggu kana penghuni rumahna. Sok ngaganggu tara? Iya, lawan hayang lauk di dieu ulah ngaganggu. Anjeun muslim? Muslim? Coba baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Naon ya? Sok ulah maca lamun teu panas anjeun muslim. Naon ya? A'udzubillahi minasyaitonir naon tah? rajim. Leuy. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung we muslim anjeun. Anjeun keur zaman gerombolan baheula pengkhianat apa kumaha? Biasanya kan orang Indonesia sok aya zaman gerombolan teh pengkhianat ke Indonesia. Anjir. Barogohon siya aing. Barogohon ya? Orang keluar di itu geuning seberang. Di itu. Orang seberang teh barogohon. Di mana? Di Cibinong. Lain di kampung gede kan. Udah teh tah. Duluan dong teh. Belanda. Orang-orang ngomong dengarti bahasa ke. Oh, bahasa teh. Bawakeun ini siapa pakai ulang mana. Sok dipakai dai. Aduh. Jelas. Barogohon kabeh urang awak coba teh macam kulit titis teh. Boleh. Tak jadi siram gitu. Oh, itu aku bayar teh. Oh, di atas di Banyuor. Sabab tengah waro. Aja di Seribu udah aing pakai yang mah penting aku lah. Aja di tita masak apa naon? Ini masak dipakai buang ayo nah. Pakai kumaha itu? Begitu nih gitu. Tengarti tapi gitu nih tak. Jina? Mana itu teh ulah? Lalu begitu banget Kumaha? Ini dak kita bodai ngomong banyak boleh ya. Tidak mau. Makanya Dungan. Kayunya
Tadi itu. Terus kumaha caritana? Zaman gerombolan eta. Orang pengkhianat bangsa orang solangan. Orang sok diberi kadaharan ungona. LDIT. Daharan ungona. Anjeun asup ka LDIT ieu kan. Gerombolan pengkhianat Indonesia. Jeung urang kayak gini. Kunaon anjeun jadi pengkhianat? Sok diberi kadaharan ungona. Itu mah disukmakeun minum-minuman. Kos arak gitu mabokan gitu. Loba. Sok dipakai mata Kakak ieu bogoh gitu. Kaset. tahu lah ya. Naik tinju. Tinju. Naik tinju mah. Lepaskan doa. Belum makan. Heeh. Lepaskan. Anjeun sekarang kagak di dieu kan. Sekarang ngaganggu di dia. Nggak ada mau kena karena kamera mah. Nah, betah ini. Isri lah sama itu jaman gerombolan. Kunaon teh di tempat lain. Jenuh ya? Jenuh. Ayo cicing di belah mana dia? Dia ya. Sama nggak ganggu, kapan mau nih mah? Si di talian. Arek di talian bisa. Sok nggak ganggu tak ke penghuni rumah. Nah, nggak seri dia ya lah kaki. Boleh tutur kan? Ayah nama mau bisa. Yang dikabarkan siapa? Maka dikabarkan siapa tuh aing tadi? Hah? Tanya orang maka dikabarkan siapa tuh aing? Oh, siapa nama? Karena nakon siapa tuh aing? Anjeun pindah ka ditu. Turkeun pembaturan anjeun. Batur aing mama nakon siapa? Oh, di ka ditu kan. Siapa maka dikabarkan? Aing aing ngilu. Ternyata dina gonggo. Jadinya gana dina gonggo. Aing pun siapa yang aing? Kunaon itu? Tapi cip awas, penting pino. Kemana ngarusak usaha? Ngaganggu wae jaya. Jaya wae. Nah, sosok seperti ini ngagangguna kumaha? Ngaganggu karena gejala-gejala. Gejala-gejala usaha juga aneh. Katanya ke Pak Haji. Mesin tiba-tiba hidup, orang potong. Sudah kena. Anjeun lamun tara ngaganggu ku kaula moal dipinahkeun. Jae.
Kan orang Ek di buluhanan siya. hah? Ek di buluhanan. Buruan naon? Apa? Saya di buruan laki itu tuh aya nu boga hancur teu na gonggo. Ya. Ya. Aya nu boga ning kecelakaan dia teh. Kayak korina dia cicing. Ya telah baru. Agak ayo kau jangan. Ayo mandu aja. Selain ngaganggu usaha itu Wadi. Selain ngaganggu usaha Wadi. Biasa karena iya biasana ya karena naon eta yang paling ada Budaya nyelakakan batur gitu. Mun misalnya bawa motor tabrakan jadinya gitu. orang arek nanya orang sok nyelakakeun di gesekan kayu saha da obaturan aja nya anu kemari dipindahkeun ka luar kunaon maksudna naon sih arek goreng pisang oh gua goreng pisang aja kan anu dagang mah itu hah? Ini mang siapa? Gerobak ganeng. Gerobak ganeng kumaha? Tanggal babe jatah jelema ieu teh nyaon sih teh. Ada ieu mah dulur. Ente teh nyaon. Anjeun mah lain dulur kaula. Teh lanjut. Dulu ngaganggu jelema mah lain dulur lah ya. Nyaon. Sampai. Dapatkan siak. Dapatkan. Naon we? Ya kan, Iya ya. Coba dilepaskan ya. Iya, dengar. Mau lagi apa? Anjeun teh loba ngabohong, anjeun anu jadi provokator. Anjeun sok nyedotang geti baturnya. Hah? Jadi koreng-koreng dia ku anjeun diprovokatori sangka nyelakakeun jelema. Lamun teu nyelakakeun jelema, jelema teh goncong emosi di kita. Anu gawe teu betah. Loba we pokona mah. Teh kalakuan goreng eta teh. Kunaon anjeun coba ceplak wae ngopi. Apaan? Kopi nang gebeak gitu. Gimana ya? Hah? Apa? Jadi dia mah mesti jaga tuh loba tinggal 5.000 di bodas tuh. Ya.
Mau aman, mau Siapa nih kita siapa naon jadi bere naon eta. oh, ada kuya genges iyo. Mas benang tidak luhurna ya nama. Di bawah siapa tuh pula. Wanita ya nak kan dia. Iya teh. Pak Haji ya teh Jerman normal tapi anjing sok musingkeun beliau. Akan sok nunutur wae. Beliau tuh sok pusing, ting pusing kunaon da. Maneh atuh kalakuan teh. Ya. Sok mumpung aya wani mah lawan. Hah? Wani es pindah banyak. Pindah. Kepala buan ratu di penjara. Wah, jadi yang kepala buan ratu mah dia siksa dia. Kan udah deket tadi. Kemana tuh? Ini luka iya kak si A iya kak kanu kaset. Allahumma alqawla sama jitu sifar inna Allah inna Allah rasulullah wa yuhibbu Hari makhluk barusan cara mengganggu orang itu siapa? cara mengganggu orang biasanya dengan perasaan, terus sifatnya jadi berbeda. Kadang juga biasanya yang tadi yang saya lihat ini seorang provokator. Jadi seorang provokator itu biasanya kan begini, seorang provokator itu kalau ada korin-korin banyak itu diprovokatori sama dia agar memanasi orang-orang. Misalkan di jalan raya nih ya, jalan raya ada orang misalkan bawa motor, tiba-tiba jalan tersebut nggak kelihatan gitu. Udah tahu-tahu ada motor misalkan nabrak gitu kan. Terus kalau ke usaha biasanya membuat usaha tersebut sepi, atau misalkan kalau di rumah ya membuat orang-orang tersebut tidak betah sehingga ingin menjual rumah tersebut. Nah, Makhluk barusan. ya padahal tujuannya dia rumah tersebut itu ingin ditempati oleh dia. Jadi biasanya korin itu membuat peradaban baru. Makanya saya sering kali melihat perumahan yang kosong gitu ya. Perumahan yang kosong, biasanya perumahan kosong itu gak laku itu ditempati oleh mereka, ya kan? Nah, perumahan kan asalnya kan kebun, hutan segala macam dibuat, itu nggak laku semua, ada yang sampai busuk gitu kan. Itu ditempatin makhluk-makhluk seperti itu biasanya. Itu kan tadi A bilang kalau jam kerja kepotong jari, kepotong segala macam kecelakaan lah saat bekerja. Jadi dia itu mengosongkan pikiran orang yang sedang bekerja. Betul. Jadi itu yang cerita kemarin pemilik perusahaannya Pak Haji. Jadi kata Pak Haji gesekan kayu itu tiba-tiba hidup sendiri gitu. Orang kan lagi nyeting ya, lagi nyeting otomatis jarinya di situ hidup sendiri, kepotong lah gitu. Jadi ulah makhluk tersebut, Ulah mereka karena mereka itu istilahnya butuh tumpah, ya, butuh darah gitu kan. Jadi harus ada korban di situ gitu.
Jadi Terus bisa mengendalikan mesin gitu. bisa, itu dengan energi bisa. Seperti begini, dengan mesin, dengan manusia, apalagi kalau dalam diri manusia kan ada gaibnya juga ya. Makanya kan kalau misalkan kita pergi ke tempat-tempat angker, kok kita merinding, ada perasaan, itu yang namanya gesekan energi. Kalau misalkan gesekan energinya tersebut, gesekan kita kalah, kita akan merasa lebih aneh ke rumah. Misalkan tiba-tiba datang ke rumah ingin marah-marah gitu, itu biasanya energi kita ini memang dirasuki oleh energi negatif gitu. Makanya kemanapun wajiblah untuk kaum muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat selalu beristighfar gitu. Jadi kita isi dengan istighfar, karena tidak bisa dipungkiri sih, kalau orang yang memang nggak percaya dengan gaib itu nggak beriman gitu. Jadi yang namanya kehidupan ini, kita ini bergesekan dengan makhluk gaib. Bayangkan sahabat, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kalau diwujudkan itu bergesek-gesek sama kita, bergesek-gesek sama kita. Ya wajarlah setiap hari bergesekan kita kan, kadang begini kadang begitu, cepat emosional dan sebagainya. Makanya kan diwajibkan untuk selalu eling gitu kan, eling dan waspada. Jadi makhluk tersebut kalau misalkan udah kepotong kan, jadi orang kepotong keluar darah, dia senang gitu karena makanan dia darah. Senang gitu. Jadi Nanti bakal pulang lagi. Iya. Jadi mereka itu yang namanya korin itu kan bisa dikatakan itu bukan nafsu ya, lebih daripada nafsu, itu amarah. Jadi tidak akan pernah habis sampai yaumul kiamah gitu. Terus ganggu. Terus ganggu. Makanya ujian-ujian selama kita hidup ini, selama alam dunia ini masih ada, ujian akan terus ada. Ujiannya dari mana aja kita nggak bisa pilih gitu. Tetapi pada intinya semuanya itu tergantung kita sendiri gitu. Kalau misalkan orang yang tiba-tiba kesurupan di rumah ngelamun, itu intinya orang tersebut nggak eling. Jadi orang yang kesurupan tiba-tiba di rumah itu nggak eling. Gimana kalau misalkan orang yang suka sholat, hasad ya, gibah segala macam, itu juga sama kesurupan oleh nafsunya sendiri gitu. Jadi kategori tidak eling itu banyak sekali sahabat. Inilah sama Pak Haji yang lebih ininya untuk keilmuan. Jadi Pak Haji ini beliau ini menutup diri, beliau ini pura-pura. Ya, intinya kita harus percaya sama Allah. Ya, intinya kita harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman bin Nabi Daud alaihissalam. Ada kalimat bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya artinya bukan menyebut nama Allah, bukan, tetapi atas nama Allah. Jadi semua yang kita lakukan atas nama Allah, lillahi ta'ala gitu. Jadi semuanya harus lillahi ta'ala. Kalau misalkan kita pergi kemana-mana, bismillah dulu. Tetapi jangan cuma sekedar ucapan. Kita baca bismillah di dalam hati kita, kita berpasrah kepada Allah. Kita berangkat karena Allah, kita makan karena Allah, kita mandi karena Allah, semua karena Allah. Insya Allah akan dijaga gitu. Jadi menurut ini dokter muda nih, menurut Bapak dokter,
pandangan kepada hal-hal mistis seperti ini bagaimana pandangannya gitu kalau dihubungkan dengan ilmu ilmiah ya, ilmiah kedokteran gitu pandangannya. Kalau orang yang kesurupan apakah memang sarafnya kurang normal, apa psikisnya memang terganggu sehingga dia bisa kesurupan? Lebih ke situ sih ya. Karena dia kan tidak eling, saraf-sarafnya terganggu, Ya, hatinya kotor, ya, sama aja sih kalau misalkan disandingkan dengan ilmu kedokteran, ilmu ilmiah sama aja. iya, karena yang namanya ilmu pengetahuan ya dengan ilmu kebatinan itu memang harus kawin, suatu hari nanti akan kawin seperti kemarin ya. Pak dokter, jadi ada seseorang yang memang kayak kesurupan, kayak kesurupan, wow gini-gini gitu, ngomong sendiri segala macam. Terus ada ahli spiritual yang ngobatin dia, katanya disebakan, apa bahasa Indonesia disebakan tuh? Ditumbalkan katanya gitu kan. Pas saya cek itu nggak ada hubungannya sama ditumbalkan. Ternyata pas saya cek memang itu saraf, itu psikis gitu, itu psikis. Jadi kalau misalkan psikis sarafnya terganggu, dia nanti akan ada bisikan-bisikan dari yang gaib gitu, dari yang gaib. Jadi untuk menyelesaikan itu semua bukan berarti kita harus langsung mengobati orang tersebut dengan apa, dengan dukun ya, dengan ahli spiritual. Gak bisa, kita ini dohiriyah, syariatnya dulu gitu loh, harus ke dokter dulu, syaratnya dibenerin dulu gitu. Seperti orang ngaji langsung ke makrifat itu nggak bisa. Misalkan ada sholat wali, gua mah nggak usah sholat, yang penting niat aja, itu nggak bisa. Tapi harus mantap dulu di syariat, baru ke tarikat, ke makrifat, tarikat gitu loh. Itu nggak bisa langsung. Jadi ada tahap-tahapannya seperti kita kan, zat, sifat, asma, gitu kan. Itu ada tahapannya semuanya. Jadi tidak boleh secara langsung apa memponis malam hari ini seperti apa. Ya, jadi kesimpulannya banyak sekali manfaatnya daripada acara malam hari ini. Berarti kita sebagai manusia, apalagi Islam ya, kita harus teliti, waspada, dan hati-hati. Yang paling diutamakan kita eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah takut kepada makhluk apapun. Jadi temani malammu dengan keberanian dan isi hatimu dengan keimanan. Oke sahabat Sang Putih Channel, kami sangat berterima kasih sekali kepada Anda semua yang selalu mendukung Sang Putih Channel. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau mendukung Sang Putih Channel, silahkan Like, subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru Sang Putih Channel. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada bintang tamu Bapak Dokter, Bapak Iki, dan Bapak Haji Ubay. Oke sahabat, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media warna Nih mediatornya ngumpet. Ini lagi bikin susu dulu. Tahu nih saya bikin bukan kopi atau susu. Mantap Sang Putih Channel.